小子，等的时候你可别给自救。Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali membahas series Donghua. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua King of Lust Cultivation episode 1-5. Sedikit sinopsis, Donghua ini bercerita tentang seorang remaja biasa yang berteman dengan roh artefak kuno. Dia bersikeras untuk kultivasi dengan batu roh artefak, berteman dengan semua jenis orang dan mengalami semua jenis petualangan, baik yang mudah maupun yang sulit. Ketika dimana kehidupan mulai berada di jalurnya, pada dirinya dia akan menjadi lebih dari kaisar agung dan menjaga seluruh benua. Scene dimulai dan memperlihatkan seorang pria bernama Wei Suo yang sedang berada di gurun pasir dan memantau seorang monster berupa kadal dinding batu dari dalam gua. Selang beberapa saat, kadal dinding batu itu keluar dari dalam gua dan menghampiri seorang wanita bernama Han Weiwei. Menyadari kedatangan kadal dinding batu, Han Weiwei sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, dia justru dan penuh keberanian menyerang kadal tersebut. Menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan, Wei Suo pun langsung mengkritik Han Weiwei karena dia itu sama sekali tidak mengetahui kalau kelemahan kadal dinding batu ada pada lehernya. Di momen serupa, Han Weiwei terlihat sedang melepaskan sebuah serangan beruntun berupa bilah angin es ke arah kadal dinding batu. Serangan dari Han Weiwei itu sontak membuat Wei Suo merasa cemas, sebab serangan itu dapat menghancurkan sesuatu yang berharga dari kadal dinding batu, yakni baju besi tebal yang memang dimiliki oleh kadal tersebut. Di tengah-tengah kekacauan Wei Suo, seketika kadal dinding batu mulai bergerak menyerang Han Weiwei. Tak tinggal diam saja, Han Weiwei langsung menggunakan jimat bola api untuk menyerang leher kadal dinding batu, yang membuat sebuah ledakan, hingga menyebabkan getaran yang begitu mengguncang dan keberadaan Wei Suo pun harus terungkap oleh Han Weiwei. Setelah mengalahkan kadal dinding batu, Han Weiwei pun mencoba menghampiri Wei Suo. Berbeda dengan Wei Suo, ia justru pergi menghampiri kadal dinding batu dan penuh tangisan. Wei Suo mencoba berakting di hadapan Han Weiwei seolah-olah kalau kadal dinding batu itu adalah peliharaannya, sehingga Wei Suo pun dapat membawa kadal itu secara perlahan-lahan. Melihat Wei Suo yang ingin membawa kadal dinding batu itu, Han Weiwei langsung menghentikannya, karena kadal dinding batu itu adalah mangsa miliknya yang sudah ia habisi. Demi menghindari masalah dengan Han Weiwei, Wei Suo pun kembali berakting dan mengatakan kalau dirinya sedang sangat bersedih atas tindakan Han Weiwei yang telah menghabisi hewan peliharaannya. Tak berselang lama, Wei Suo tiba-tiba saja menjadi begitu tegang dan terdiam karena kedatangan kadal dinding batu lainnya tepat di belakangnya. Merasa ketakutan akan kedatangan kadal dinding batu, Wei Suo langsung pergi berlari menjauhi kadal dinding batu yang sedang mengejarnya. Berbeda dengan Han Weiwei, ia justru dengan segera mengambil tindakan dan menggunakan jimat ledakan angin untuk naik ke atas tebing dan menikmati pertunjukan ketika Wei Suo sedang dikejar-kejar oleh kadal dinding batu. Selang beberapa saat, oleh karena Wei Suo meminta bantuan kepada Han Weiwei langsung melepaskan serangan bilah angin es beruntun ke arah kadal dinding batu. Meskipun begitu, serangan beruntun dari Han Weiwei masih belum mampu menghentikan kadal dinding batu, sehingga mau tak mau Wei Suo menggunakan sebuah jimat perisai bumi untuk menekan kadal dinding batu. Lalu di momen serupa, Han Weiwei juga kembali melepaskan bilah angin es, hingga pada akhirnya hewan itu pun meninggoy. Selesai menghabisinya, Wei Suo mencoba memeriksa baju besi tebal yang ada pada kadal dinding batu, dan menyadari kalau baju besi itu sudah rusak, sehingga akan sulit untuk dijual. Mendengar perkataan dari Wei Suo, Han Weiwei pun menjadi begitu kesal. Ia menyadari kalau sebelumnya Wei Suo hanya berakting dan ternyata berniat ingin mengambil kadal dinding batu yang telah ia habisi. Lantas Han Weiwei langsung mengatakan kepada Wei Suo kalau dua kadal dinding batu yang ia habisi adalah miliknya, dan Wei Suo tidak boleh mengambilnya. Oleh karena Han Weiwei ingin merampas kedua kadal dinding batu itu, Wei Suo pun terpaksa bertindak curang dan cara meniupkan sebuah pasir ke mata Han Weiwei. Ketika Han Weiwei merasa perih di bagian matanya, Wei Suo bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kadal dinding batu dari Han Weiwei. Singkat waktu, sesampainya Wei Suo di kediamannya, dia terlihat begitu marah karena kehilangan uangnya sebanyak 13 batu spiritual tingkat terendah yang sebelumnya berada di dalam sebuah guci. Merasa kesal dan kehilangan uangnya, Wei Suo tanpa sadar membanting guci itu, namun selepas guci itu dibanting, tiba-tiba saja guci itu mulai bereaksi. Keluarlah asap hijau berserta dan seorang kakek tua berbaju hijau dari dalam guci tersebut.
Usut punya usut, kakek tua berjubah itu ternyata adalah roh artefak Gucci yang dibanting oleh Wei Suo. Roh artefak Gucci itu kemudian meminta sebuah darah segar monster kepada Wei Suo. Darah segar monster yang paling disukainya adalah darah segar dari naga api bumi dan kalajengking api. Roh artefak Gucci mengaku tidak dapat bertarung, oleh karena itu ia meminta Wei Suo untuk mencarikannya darah segar monster. Meskipun roh artefak Gucci tidak dapat bertarung, namun ia dapat berubah wujud sesuka hatinya. Untuk membuktikan ucapannya, roh artefak Gucci pun mencoba merubah wujudnya menjadi seorang wanita dari sekte Yuan Feng, yakni Xiuling. Setelah roh artefak Gucci berubah wujud menjadi Xiuling, terlihat Wei Suo seketika menjadi jatuh hati akan kecantikan Xiuling. Akan tetapi, perasaan jatuh cinta itu tidak bertahan lama. Ketika mendengar suara Xiuling yang sangat berat dan mirip dengan suara kakek tua, roh artefak Gucci pun memberitahu bahwa dirinya memang dapat berubah wujud, namun dirinya tidak dapat merubah suaranya. 还不如当个尿壶。太固执了，法术算个啥呀？什么无价之宝？能小到这里头1/10就。那么麒麟大人，那你瞅你！ Pada malam harinya terlihat Wei Suo yang sedang menggambar sebuah jimat di bawah bimbingan roh artefak Gucci. Selesai menggambar jimat itu, roh artefak Gucci tiba-tiba saja bergegas masuk ke dalam Gucci dan di momen serupa terjadilah sebuah ledakan yang mengguncang kediaman Wei Suo. Selepas terjadinya ledakan, roh artefak Gucci menjelaskan bahwa pembuatan sebuah jimat yang menggunakan bahan rumput lilin perak dan darah kalajengking api tanpa adanya roh api jahat maka akan menciptakan sebuah ledakan. Roh artefak Gucci pun kemudian memperlihatkan sebuah jimat yang memiliki pola yang merupakan bentuk ajaib, yang bertepatan dengan sumber langit dan bumi. Jika Wei Suo yang belajar memunikan sebuah jimat, maka Wei Suo harus mengetahui bahwasanya seorang master jimat biasanya menghabiskan waktu selama 10 hari sampai 1 bulan hanya untuk memunikan jimat. Sehingga tidak mungkin bagi Wei Suo untuk memunikan jimat dalam waktu yang singkat. Di tengah-tengah penjelasan dari roh artefak Gucci, tiba-tiba saja Wei Suo menjadi begitu terkejut akan jenis jimat yang ditunjukkan oleh artefak Gucci yang tidak memerlukan konsumsi Turki. Jimat-jimat berjenis seperti itu biasanya akan terus menjadi paling laris di pasar. Selama seorang kultivator memiliki cukup batu spiritual, maka mereka akan membeli jimat tersebut. Selain itu, dari jimat ini, Wei Suo teringat akan jimat bola api tingkat pertama. Jika Wei Suo mampu menjualnya dalam jumlah banyak, maka akan menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya. Tanpa berpikir panjang lagi, Wei Suo langsung memulai pergerakan untuk memunikan jimat tanpa Turki selama berhari-hari. Di sisi lain nampak Han Weiwei yang sedang menghampiri seniornya dan berkeluh kesah mengenai 2 kadal dinding batunya yang telah dicuri oleh Wei Suo di Ngarai Huangsa. Mendengar keluh kesah itu, seniornya langsung menyadari kalau ternyata Han Weiwei kemari tidak melaksanakan tugasnya di ruang alkimia dan malah berkeliaran di Ngarai Huangsa. Agar seniornya tidak memarahinya, Han Weiwei pun mencoba mengingatkan janji seniornya, yang mana seniornya dulu sudah pernah berjanji selama Han Weiwei telah mencapai ranah di Pensea, maka Han Weiwei dapat meninggalkan kota Tianxiong. Lantas seniornya membenarkan janji itu. Namun dengan satu syarat, yaitu jika Han Weiwei ingin keluar kota, maka dia harus melaporkan kepada dirinya. Alhasil Han Weiwei pun tidak dapat membela diri lagi dan mengaku bersalah, serta meminta maaf kepada seniornya. Kembali ke kediaman Wei Suo, terlihat Wei Suo yang baru saja berhasil memunikan satu jimat bola api buatannya sendiri. Melihat jimat buatan Wei Suo itu, sontak roh artefak Gucci menjadi begitu terkejut karena seluruh polanya rapi dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Merasa penasaran dan Wei Suo, roh artefak Gucci mencoba bertanya apakah orang tua Wei Suo adalah seorang master permuni jimat. Wei Suo menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya. Sebab sejak Wei Suo berusia 13 tahun, ia pernah ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk berburu monster. Tapi semenjak itu, orang tuanya tidak pernah kembali lagi. Satu-satunya peninggalan kedua orang tuanya hanya sebuah teknik saja, yaitu teknik rahasia Jisuan. Mendengar teknik rahasia Jisuan, roh artefak Gucci mulai menyadari alasan mengapa Wei Suo memiliki ranah yang cukup rendah di usia remajanya. Oleh karena itu, roh artefak Gucci menawarkan sebuah kesepakatan,
yang mana ia akan membantu Wei Suo berkultivasi ke ranah Golden Core. Dengan satu syarat, yakni Wei Suo juga harus membantu roh artefak Gucci untuk membentuk tubuh barunya. 我帮你修炼到金丹境，这样不好吗？月仙茶，金 Wei Suo cukup mengumpulkan beberapa bahan seperti batu 5 warna, rumput bulan abadi, dan buah gagak emas. Dan begitu, ranah Wei Suo akan meningkat ke ranah Golden Core tingkat 3. Oleh karena Wei Suo menyepakati penawaran itu, roh artefak Gucci langsung membuat sebuah kontrak sihir yang tidak boleh dilanggar. 元修为就能帮我。 Pada malam harinya, nampak Wei Suo yang sedang meminta kepada roh artefak Gucci agar memberikannya beberapa resep pil berharga. Juga meminta untuk dibawa ke gua kultivator kuno. Permintaan itu membuat roh artefak Gucci langsung memarahinya, karena Wei Suo dapat menderita jika memaksakan dirinya untuk pergi ke gua kultivator kuno. Selain itu, sekalipun Wei Suo berhasil mendapatkan 1 atau sampai 2 senjata pusaka, dia pasti tidak akan dapat menghadapi beberapa pencuri yang sedang mengincar senjata pusaka. Satu-satunya cara agar Wei Suo dapat pergi ke dalam gua kultivator kuno ada dengan cara Wei Suo menerobos ke ranah Defensia tingkat 4. Mendengar ucapan roh artefak Gucci, Wei Suo pun merasa begitu pupus. Pasalnya, untuk mencapai ranah Defensia tingkat 4, ia harus menunggu waktu yang lama. Roh artefak Gucci pun memberitahu bahwa Wei Suo tidak perlu khawatir. Sebab alasan lambatnya meningkat kultivasi Wei Suo sebelumnya adalah karena tidak ada yang membimbingnya dalam kultivasi. Namun kini Wei Suo tidak perlu khawatir lagi, karena roh artefak Gucci akan membantu Wei Suo dan dirinya sudah menyusun rencana pelatihan yang dibuat khusus untuk melatih Wei Suo. Roh artefak Gucci kemudian meminta Wei Suo untuk mencari banyak kalajengking api, jimat bola api, lalu menghasilkan lebih banyak batu spiritual dan membentuk pondasi yang kokoh. Dengan begitu, kultivasi Wei Suo akan meningkat pesat. Meskipun cara itu dapat meningkatkan kultivasinya secara pesat, tetapi Wei Suo tetap merasa kesulitan, karena sulit untuk mencari kalajengking api. Lantas, roh artefak Gucci pun memberitahu satu cara yang dapat mempermudah Wei Suo untuk mendapatkan kalajengking api. Tapi untuk mendapatkan kalajengking api, Wei Suo harus memiliki keberanian. Pada keesokan harinya, terlihat Wei Suo yang datang ke salah satu toko Fang Yaoxiao. Di sana, Wei Suo berencana untuk mencari kalajengking api. Sesampai di sana, pemilik toko segera menyambut kedatangan Wei Suo dan sudah menyiapkan kalajengking api untuknya. Wei Suo kemudian langsung meminta beberapa bahan seperti ramuan api murni, sebotol bubuk pemuniki, dan 1 jimat pelarian angin. Setelah itu, pemilik toko mulai menyiapkan bahan-bahan yang memang diinginkan oleh Wei Suo. Selesai menyiapkan, pemilik toko memberitahu bahwa ia akan memberikan 12% diskon untuk Wei Suo, sehingga Wei Suo hanya perlu membayar 4 batu spiritual tingkat rendah saja. Bukannya membayar dan menggunakan batu spiritual, Wei Suo justru membayarnya dengan 4 jimat bola api. Melihat jimat bola api itu, pemilik toko merasa begitu asing dan pola yang ada pada jimat. Oleh karena itu, Wei Suo langsung membuktikan keaslian jimat bola api tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Wei Suo langsung menunjukkan keaslian jimat bola api miliknya. Sehingga pemilik toko itu pun menjadi sangat terkejut selepas melihat Wei Suo menggunakan jimat bola api. Selepas menunjukkan keaslian jimat bola api, Wei Suo kembali menambahkan 1 jimat bola api untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan rumput harimau. Selesai melakukan transaksi pembayaran antara Wei Suo dan pemilik toko, tiba-tiba saja Han Weiwei datang dan bertanya di manakah keberadaan Wei Suo. Pada harinya di suatu hutan, nampak Wei Suo yang sedang memancing kalajengking api dan cara membakar rumput harimau. Pada awalnya Wei Suo nampak begitu putus asa karena kalajengking api tidak kunjung datang. Padahal Wei Suo sudah membakar begitu banyak rumput harimau. Selang beberapa saat, sewaktu kalajengking api mulai berdatangan, Wei Suo segera melepaskan serangan secara beruntun. Hingga pada akhirnya seluruh kalajengking api itu pun meninggoy. 这才哪儿到哪儿啊！ Meskipun sudah menghabisi kalajengking api dalam jumlah yang banyak, namun kalajengking api lainnya masih saja terus berdatangan. Di sisi yang berbeda, Han Weiwei terlihat sedang berusaha mencari keberadaan dari Wei Suo. Ia mengaku sudah mencarinya dari sore hari. Dan bersang lama, bukannya bertemu dengan Wei Suo, Han Weiwei justru bertemu dengan seorang pria misterius. Sementara itu, Wei Suo terlihat sedang merasa cemas karena dirinya yang sedang dikelilingi oleh puluhan kalajengking api. Roh artefak suci pun menyarankan agar Wei Suo menjauh lebih dulu. Setelah seluruh rumput harimau terbakar habis, barulah Wei Suo dapat kembali lagi ke tempat tersebut.
Ketika Wei Suo mencoba untuk keluar dari kerumunan kalajengking api, suatu kejadian naas pun terjadi, di mana Wei Suo secara tak sengaja menginjak salah satu kalajengking api. Hal demikian jelas memancing seluruh kalajengking api mulai mendekati Wei Suo dan membuatnya terancam. Lantas Wei Suo yang merasa terancam itu pun memutuskan untuk mencoba menjauh dari sana. Namun sayangnya, cara itu masih belum menghentikan dirinya dari kejaran kalajengking api. Wei Suo kemudian sempat mencoba untuk menyerang dan menghabisi kalajengking api. Ini secara satu persatu. Akan tetapi banyaknya kalajengking api itu membuat Wei Suo benar-benar merasa kesulitan. Ketika itu Wei Suo mulai memikirkan cara untuk menghabisi seluruh kalajengking api tersebut. Hingga padanya ia mulai berencana untuk meledakkan seluruh rumput harimau dan menggunakan jimat bola api. Rencana dari Wei Suo itu sempat mendapatkan tentangan dari roh artefak suci. Pasalnya jika Wei Suo meledakkan rumput harimau itu, maka ledakannya juga akan berimbas kepada Wei Suo sendiri. Meskipun begitu, Wei Suo sama sekali tidak peduli dan tetap akan melaksanakan rencananya. Tanpa berlama-lama lagi, Wei Suo pun mulai melepaskan jimat perisai bumi miliknya dan melemparkan jimat bola api tepat ke tumpukan rumput harimau. Akibatnya, saat terjadi ledakan yang begitu besar, Wei Suo segera menggunakan jimat perisai bumi untuk melindungi dirinya. Walaupun sudah menggunakan jimat perisai bumi, tetapi jimat itu masih belum dapat melindungi Wei Suo dari ledakan jimat bola api. Hingga padanya Wei Suo harus terpental karena ledakan yang terjadi, sampai membuat roh artefak suci terlempar dari Wei Suo. Saat ledakan terjadi, terlihat seluruh kalajengking api sudah meninggoy tanpa tersisa satupun. Di waktu yang sama, nampak roh artefak suci yang sekarat karena ledakan sebelumnya. Menyadari roh artefak suci yang sekarat, Wei Suo bergegas menggunakan darah kalajengking api dan membiarkan roh artefak suci menyerap darah tersebut. Sehingga roh artefak suci akhirnya mulai membaik setelah menyerap darah kalajengking. Pada keesokan harinya, kita bisa melihat Wei Suo yang sedang merasa gembira karena berhasil memunikan banyak jimat bola api, yang mana ini akan dia jual di kota. Namun rencananya untuk menjual jimat bola api itu sempat ditentang langsung oleh roh artefak kuci. Menurut roh artefak kuci, sebaiknya Wei Suo jangan bertindak terlalu gegabah untuk menjual seluruh jimat bola api. Pasalnya, pemanen jimat di kota Lingyu sangatlah langka. Jika Wei Suo terus menjualnya setiap hari, maka dalam waktu dekat Wei Suo akan diculik oleh sekte Tianyi dan akan dipaksa untuk menjadi pemuni jimat di sekte Tianyi. Peringatan dari roh artefak kuci itu membuat Wei Suo mulai menyusun rencana agar identitasnya sebagai pemuni jimat tidak tersebar di seluruh kota. Pada malam harinya, terlihat Wei Suo yang sedang melaksanakan rencananya, yaitu dengan cara menyebarkan rumor kalau di kolam gelembung hitam ada banyak jimat bola api tersembunyi. Rumor itu benar-benar ditelan mentah-mentah oleh 3 orang penduduk kota Lingyu dan membuat ketiga orang itu berdatangan ke kolam gelembung hitam. Setelah mentipu ketiga orang itu, Wei Suo merasa yakin bahwa mereka bertiga pasti akan membuat rumor kolam gelembung hitam tersebar di seluruh kota. Singkat waktu, terlihat Wei Suo yang berhasil mendapatkan ratusan batu spiritual selepas menjual jimat bola api miliknya. Tanpa berpikir panjang lagi, Wei Suo langsung menyerap kandungan yang ada di dalam batu spiritual untuk membantunya menerobos. Selama berhari-hari, Wei Suo mencoba untuk menyerapnya secara bertahap, hingga padanya Wei Suo berhasil menerobos ke ranah Divine Sea tingkat 3. Selesai menerobos, roh artefak kuci beranggapan kalau Wei Suo masih terlalu lemah. Oleh karena itu, ia menyarankan Wei Suo agar mengambil misi dalam kota dan mendapatkan banyak bahan. Selang beberapa saat, Wei Suo mulai pergi ke dalam kota dan pergi menghampiri dinding pengumuman untuk mencari misi. Namun sebelum sampai ke sana, Wei Suo sempat dihentikan oleh seorang pria muda bernama Lin Doi. Tidak hanya Lin Doi saja, Wei Suo juga sempat dikejutkan oleh kedatangan 2 kakak beradik dari kota Bintang 7, yakni Xiao Zheng dan Yu Guwei. Selepas berkenalan, Lin Doi bercerita bahwa dirinya bersama dengan Xiao Zheng dan Yu Guwei sebelumnya sempat pergi sebuah gua kuno. Di sana mereka bertiga menemukan 3 laba-laba sutra es. Jadi niatan Lin Doi menemui Wei Suo ini adalah untuk mengajaknya agar mau ikut bersama mereka ke gua tersebut. Dan alasan karena Wei Suo adalah seorang kultivator ranah Divine Sea tingkat 3. Mendengar penawaran itu, Wei Suo merasa tertarik untuk ikut. Pasalnya jika Wei Suo ikut bersama mereka, maka Wei Suo bisa mendapatkan laba-laba sutra es yang merupakan monster tingkat 3 menengah.
Belum sempat menerima penawaran itu, roh artefak Gucci tiba-tiba saja muncul. Ia memberitahu kalau Wei Suo, Lin Doi, He Xiongzheng, dan Ge Wei tidak akan dapat mengalahkan laba-laba Sutera Es. Sedikit informasi bahwasanya kemunculan roh artefak Gucci tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, yang dapat melihatnya hanyalah Wei Suo sendiri. Mendengar penjelasan dari roh artefak Gucci barusan, awalnya Wei Suo sempat mencoba untuk menolak penawaran dari Lin Doi. Akan tetapi seketika Wei Suo kembali berniat untuk bergabung setelah mendengar kalau seorang wanita cantik dari Tije bernama Nanggong Yuking juga akan ikut bersama mereka menuju gua kuno. 我们还约了铁测的男，是那个号称铁测第一美女吧？这才痛快。我叫魏泽，很高兴认识你们。 Singkat waktu, di sepanjang perjalanan menuju gua kuno, Lin Doi menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka termasuk Wei Suo akan mendapatkan bayaran sebanyak 30 batu spiritual setelah menjalankan misi ke gua kuno ini. Sesampai di halaman depan gua kuno, Wei Suo dikejutkan oleh keberadaan Nanggong Yuking yang secara tiba-tiba menyerangnya. Beruntungnya, Wei Suo berhasil untuk menghindari serangan tersebut. Setelah itu, Lin Doi mulai memimpin dan memadu rekan-rekannya untuk masuk ke dalam gua kuno. Sewaktu mereka sedang berjalan ke dalam gua, Wei Suo secara tak sengaja melihat pakaian yang dipakai oleh Nanggong Yuking. Wei Suo menyadari bahwasanya jubah yang digunakan oleh Nanggong Yuking terbuat dari 20 monster tingkat 3, yaitu rubah merah. Selain itu, Nanggong Yuking juga telah mencapai ranah Defensea tingkat 4. Setibanya di dalam gua, mereka sempat berhenti di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman buah kabut es. Satu buah kabut es itu jika dijual bisa mendapatkan sebanyak 20 batu spiritual. Lantas Wei Suo pun mencoba untuk mendekati buah kabut es. Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja muncullah seekor laba-laba Sutera Es yang mencoba menyerangnya. Tak tinggal diam saja, Wei Suo pun bergegas untuk menahan serangan itu. Nanggong Yuking mulai bergerak untuk menyerang laba-laba Sutera Es tersebut. Tak hanya satu laba-laba saja, kini jumlah laba-laba Sutera Es itu bertambah menjadi 2. Lantas Wei Suo dan Lin Doi pun secara bersama mencoba untuk menyerang kedua laba-laba Sutera Es. Namun sayangnya serangan mereka berdua masih belum mampu menghentikan laba-laba tersebut. Setelah itu, Nanggong Yuking kembali melepaskan sebuah serangan teknik hujan api ke arah laba-laba Sutera Es itu. Disusul juga dengan Yu Guwei yang ikut menyerang dengan teknik panah petir. He Xiaozheng dan Lin Doi pun kemudian bergegas memberikan sentuhan akhir. Hingga pada akhirnya kedua laba-laba Sutera Es itu berhasil dihabisi. Tak berhenti sampai di situ, satu laba-laba Sutera Es kembali datang dan cepat melompat ke arah Wei Suo. Pada saat itu Wei Suo sempat mencoba untuk menggunakan sebuah jimat perisai untuk melindungi dirinya. Akan tetapi jimat perisai itu sama sekali tidak bereaksi. Untung saja Nanggong Yuking dan cepat menyelamatkan Wei Suo dengan melepaskan serangan api ke arah laba-laba Sutera Es itu. Selepas menyelamatkan Wei Suo, tiba-tiba saja Lin Doi menyerang Nanggong Yuking dari arah belakang, sampai membuatnya tak sadarkan diri. Scene melanjut selepas Lin Doi melepaskan serangan kepada Nanggong Yuking, Wei Suo sontak menjadi begitu terkejut, sekaligus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu hanya Wei Suo yang menyadari kalau Nanggong Yuking sedang terluka. Oleh karena itu, Wei Suo segera melepaskan sebuah mutiara cahaya agar Yu Guwei dan He Xiaozheng dapat melihat tindakan licik dari Lin Doi. Setelah mereka menyadari tindakan Lin Doi, Yu Guwei dan He Xiaozheng langsung mengancam tindakan Lin Doi. Namun kecaman itu sama sekali tidak membuat Lin Doi merasa ketakutan. Sebaliknya, ia justru berani menunjukkan sifat asli yang begitu jahat secara terang-terangan. Bukan tanpa alasan, Lin Doi memiliki keberanian itu karena Nanggong Yuking sebagai yang terkuat kini sudah terluka dan sudah pasti akan merasa kesulitan untuk menghadapi dirinya. Mendengar ucapan Lin Doi, Nanggong Yuking pun mencoba untuk mengancamnya dengan mengatakan kalau ia akan melaporkan perbuatan Lin Doi ke sekte Tiaje. Ancaman Nanggong Yuking itu tetap tidak membuat Lin Doi merasa ketakutan, sebab dia merasa yakin kalau sekte Tiaje tidak akan dapat menemukan keberadaan dirinya. Di momen serupa, Lin Doi kembali melepaskan serangan kepada Nanggong Yuking, sehingga He Xiaozheng pun menjadi sangat marah kepadanya. Dengan penuh emosi, He Xiaozheng pun mulai melepaskan sebuah serangan kepada Lin Doi. Akan tetapi serangan itu sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Disusul juga dengan Yu Guwei yang ikut menyerang Lin Doi. Namun sayangnya hasilnya tetap sama dan malah sampai membuat Yu Guwei terluka karena serangan Lin Doi. Oleh karena yang tersisa hanyalah Wei Suo saja, mau tidak mau Wei Suo pun mencoba mencari cara untuk mengalahkan Lin Doi dengan sebuah trik.
Trik itu dilakukan oleh Yasuo dan cara berpura-pura mengajukan dirinya untuk bergabung dengan Lin Doi untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Tindakan dari Yasuo itu pada awalnya sempat membuat Nanggong Yuking, Yugue, dan Yi Xiongjiang menjadi begitu marah dan kecewa kepadanya. Lantas Yasuo pun kemudian mencoba untuk memberikan sebuah kode kepada Nanggong Yuking dan Yugue agar mereka bisa memahami rencananya dan mengalahkan Lin Doi. Sesudah mereka berdua menyadari rencana dari Yasuo itu, mereka berdua pun mulai ikut bersama dengan Yasuo dan mengikuti segala perintah darinya. Hal pertama yang diperintahkan oleh Yasuo adalah mereka berdua harus mengalihkan perhatian Lin Doi dan cara menggodanya. 没想到你小子还真有点东西。 Ketika perhatian Lin Doi benar-benar terfokus pada Yugue dan Nanggong Yuking, Yasuo bergegas melemparkan jimat bola api ke arahnya. Akan tetapi jimat bola api itu berhasil tertahan oleh barrier putih yang melindungi Lin Doi. Meskipun begitu, tindakan selanjutnya dari Yasuo, Yugue, dan Nanggong Yuking sontak membuat Lin Doi menjadi begitu terkejut. Karena mereka bertiga memiliki jimat bola api dalam jumlah yang begitu banyak. Usut punya usut, ternyata sebelumnya Yasuo sempat diam-diam memberikan jimat bola api miliknya kepada Yugue dan Nanggong Yuking. Setelah itu, secara bersama-sama, Yasuo, Nanggong Yuking, dan Yugue melemparkan seluruh jimat bola api yang ada di tangannya kepada Lin Doi. Hingga padatnya ledakan itu berhasil menghancurkan barrier putih dan membuat Lin Doi jatuh tak sadarkan diri. 行，抱歉，对不起，魏大哥。人家怪不好意思的。叶大哥，麻烦收拾一下账。 Setelah mengalahkan Lin Doi, mereka semua mulai berkemas-kemas untuk membawa laba-laba sutra es dan buah kabut es. Sedangkan semua harta milik Lin Doi akan diserahkan kepada Yasuo sebagai orang yang paling berjasa dalam mengalahkan Yasuo. Lalu Yasuo mulai melepaskan sebuah serangan ke arah dinding gua untuk mengambil sebuah batu giok es yang tersembunyi. Pada keesokan harinya, terlihat Yasuo, Yugue, dan Yi Xiongjiang dan Nanggong Yuking membawa batu giok es yang mereka dapatkan ke Pavilion Jinyu. Di sana, mereka berencana untuk melakukan pelelangan batu giok es dengan harga awal yakni 600 batu spiritual dan akan membayar Pavilion Jinyu sebagai pihak ketiga sebanyak 10% dari hasil akhir penjualan batu tersebut. Oleh karena mereka setuju untuk melaksanakan pelelangan, mereka pun secara resmi diberi sebuah lencana giok VIP dari Pavilion Jinyu. 佣金后，你们的收益，各位拿着我们的，下次再有这样的好东西。 Setelah keluar dari Pavilion Jinyu, Yasuo dan Nanggong Yuking mulai berpamitan kepada Yugue dan Yi Xiongjiang yang berencana akan kembali ke kota 7 bintang sebelum pelelangan dimulai. Sudah berpamitan dengan Yugue dan Yi Xiongjiang, Yasuo kembali berpamitan dengan Nanggong Yuking. Ketika itu, Nanggong Yuking sempat mencoba mengajak Yasuo untuk bergabung dengan sekte Tiaja. Akan tetapi Yasuo menolaknya dan memilih untuk tetap menjadi kultivator lepas. 我还是做散修，自在。拍卖会见。 Pada memarinya di dalam kediaman Yasuo, nampak dia itu sedang membongkar barang-barang milik Lin Doi. Di antara barang-barang itu, Yasuo sempat menemukan 2 slip giok yang begitu mencurigakan dan mengeluarkan segumpalan asap gelap, yang membuat Yasuo pun menjadi begitu terkejut. Menurut roh artefak Gucci, slip giok itu adalah suatu barang yang cukup menarik, karena orang-orang biasa tidak dapat membukanya dengan mudah. Lantas sebagai orang yang berpengalaman, roh artefak Gucci pun segera memasuki slip giok dan mencoba untuk membukanya. Di dalam slip giok itu, roh artefak Gucci mendapati seekor serigala angin hitam bermata merah yang dipenuhi oleh aura kegelapan. Tanpa banyak berpikir, roh artefak Gucci segera melepaskan sebuah serangan dan tekanan kepada serigala angin hitam secara berturut-turut. Meskipun begitu, serangan roh artefak Gucci sempat dihindari oleh serigala angin hitam, sehingga serigala angin hitam itu mampu memberikan serangan kepada roh artefak Gucci sampai membuatnya terlempar. Tak menyerah begitu saja, roh artefak Gucci mulai meningkatkan serangannya, sampai-sampai serangan itu berhasil menjatuhkan serigala angin hitam. Akan tetapi serangan barusan masih belum dapat menghentikan serigala angin hitam. Serigala angin hitam itu kembali bangkit dan cepat menelan tubuh roh artefak Gucci. Tertelan oleh serigala angin hitam itu justru membuat roh artefak Gucci mampu melepaskan serangan dari dalam tubuh serigala angin hitam.
Hingga padirnya serigala angin hitam itu pun berhasil dimusnahkan. Selepas menghabisi serigala angin hitam, terlihat roh Altepeguchi yang sudah tak berdaya dan bergegas keluar dari selip giok untuk meminta darah kalajengking api. Mendengar permintaan itu, Uesuo pun segera menyiapkan darah kalajengking api dan membiarkan roh Altepeguchi untuk menyerapnya. Selesai menyembuhkan dirinya, roh Altepeguchi kembali memasuki selip giok satunya untuk membuka selip giok tersebut. Singkat waktu, nampak roh Altepeguchi yang baru saja keluar dari selip giok dan keadaan yang baik-baik saja, dan mengaku telah berhasil mengalahkan serigala angin hitam lainnya. Oleh karena kedua selip giok sudah dapat dibuka, Uesuo pun mulai membukanya, dan seketika muncullah sebuah cahaya yang sangat terang. Tak hanya cahaya saja, di sekitar Uesuo juga terdapat banyak teknik-teknik yang tersembunyi dari dalam selip giok, seperti teknik ular petir emas dan sebagainya. Ketika Uesuo merasa takjub dengan teknik-teknik tersebut, roh Altepeguchi justru menyuruh Uesuo untuk mengambil sebuah kotak giok bayangan. Kotak giok itu berguna untuk menjaga herbar spiritual dan inti monster agar tetap dipenuhi oleh spiritualitas. 没这个，你真土了。哦，你趁早领悟这两门术法。 Beberapa saat setelahnya, terlihat Uesuo yang sedang menyerap dan mempelajari teknik ular petir emas. Setelah berhasil mempelajari teknik ular petir emas itu, Uesuo segera mencoba untuk menggunakannya dengan menyerang ke arah roh Altepeguchi. Beruntungnya roh artefak suci sempat menghindarinya. Pada keesokan harinya, terlihat Uesuo yang sedang bertemu dengan Nanggong Yuking di tengah kota. 这年头美女都有主了。这个夏童男居然能大胜南宫羽。 Baru saja bertemu dengan Uesuo, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang tuan muda dari Istana Elang Emas bernama Li Honglin, bersama dan tetua Istana Elang Emas yakni Tian Jize. Kedatangan Li Honglin ini bukan untuk bertemu dengan Uesuo, melainkan untuk menemui Nanggong Yuking dan menggodanya, karena nampaknya Li Honglin menyukai Nanggong Yuking. Untuk menghindarinya, dengan sengaja Nanggong Yuking pun menempelkan tubuhnya dengan tubuh Uesuo, sambil berkata kalau Uesuo adalah kekasihnya, yang merupakan tuan muda dari keluarga Wei, sekaligus penyelamat bagi Nanggong Yuking. Setelah bertemu dengan Li Honglin, Uesuo bersama dan Nanggong Yuking pun mulai memasuki aula lelang dan masuk ke dalam ruang VIP. Di dalam ruang VIP itu, Nanggong Yuking tiba-tiba saja membahas tentang 100 jimat bola api yang katanya tersebar di dalam kolam hitam. Nanggong Yuking tampaknya merasa curiga terhadap Uesuo. Pasalnya tidak mungkin jika 100 jimat bola api itu muncul secara tiba-tiba di dalam kolam hitam. Sudah pasti ada seseorang yang menyebarkannya dengan sengaja. Menyadari Nanggong Yuking yang sedang merasa curiga, Uesuo pun berusaha untuk membohongi Nanggong Yuking dengan mengatakan kalau dia juga sempat mendapatkan beberapa jimat bola api dari kolam hitam tersebut. Meskipun begitu, Nanggong Yuking sama sekali tidak mempercayai ucapannya. Sebab baru-baru ini Nanggong Yuking mendengar kabar kalau Uesuo pernah menjual 100 jimat bola api. Selain itu, Nanggong Yuking juga mendengar rumor kalau akhir-akhir ini Uesuo sedang mencari-cari kalajengking api. Sambil menggoda Uesuo, Nanggong Yuking pun mencoba bertanya, apakah penjualan jimat bola api itu ada hubungannya dengan kalajengking api? Bukannya menyangkal atau menjawab pertanyaan Nanggong Yuking, Uesuo justru terkejut karena rupanya Nanggong Yuking sempat mencoba untuk menyelidiki dirinya. Tak jauh dari sana, di ruang VIP sebelah, nampak Li Honglin yang secara tak sengaja melihat Nanggong Yuking yang sedang menggoda Uesuo. Jelas melihat hal demikian, Li Honglin merasa begitu kesal, karena seperti yang kita tahu kalau Honglin menyukai Nanggong Yuking. Sementara itu, di dalam ruangan VIP Uesuo, terlihat Nanggong Yuking yang ternyata sudah menyadari kalau Uesuo adalah seorang pemuni jimat. Nanggong Yuking mengaku begitu heran mengapa Uesuo sebagai pemuni jimat tidak bergabung dengan sekte-sekte besar untuk mempermudahnya dalam mendapatkan monster-monster seperti kalajengking api dan malah mengambil resiko untuk menghabisi monster itu sendirian. Uesuo memberitahu kalau ia lebih suka hidup sendiri dan bebas daripada harus menjadi budak di dalam sekte. Beberapa saat kemudian, akhirnya acara pelelangan pun dimulai oleh Pavilion Jinyu. Harta pertama yang mereka lelang adalah pil Void Integration yang dimurnikan oleh seorang alkemis dari Pavilion Zhenbao yaitu Jia. Bagi kultivator manapun yang berada di bawah ranah di Pensea, mereka akan langsung menerobos jika mengkonsumsi pil Void Integration tersebut. Untuk pelelangan pil Void Integration itu diberi harga awal sebesar 3.000 batu spiritual tingkat terendah. Baru saja diumumkan harga awalnya, para peserta pelelangan langsung menawarkan masing-masing harga, sehingga kenaikan harga terus terjadi, mulai dari 3.500 batu spiritual hingga menembus harga 4.000 batu spiritual.
Selepas pil Point Interrogation dilelang, Roh Atepakuchi memberitahu bahwa setelah mengkonsumsi pil itu, seseorang akan kesulitan untuk melakukan penerobosan selanjutnya. Karena pada dasarnya, pil Void Interrogation itu adalah obat ilahi untuk menyelamatkan jiwa di saat kritis saja. Selanjutnya, barang kedua yang dilelang oleh Papillon Jinyu adalah sebuah harta berupa kuas jimat emas, yang merupakan karya terbaik dari Heavenly Workshop di kota Luoyu. Kuas jimat emas itu terbuat dari bulu ekor monster berbulu emas tingkat 4. Harga penawaran awal yang diberikan oleh Papillon Jinyu adalah 300 batu spiritual tingkat terendah. Menurut Roh Atepakuchi, kuas jimat emas itu dapat menyerap darah kalajengking api secara merata dan dapat memperlancar pelukisan jimat di atas kertas. Selain itu, kuas jimat emas itu juga dapat meningkatkan kualitas jimat dan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam permunian jimat. Pada saat itu, Weisuo nampak begitu tertarik untuk membeli kuas jimat emas tersebut. Oleh karena itu, Nanggong Yuking mencoba menawarkan peminjaman uang kepadanya. Tanpa berpikir panjang lagi, Weisuo langsung ikut memberikan harga penawaran dan berduel harga dan para peserta lainnya. Pada saat Weisuo menaikkan harga penawaran menjadi 700 batu spiritual, tiba-tiba saja Ling Hongli menaikkan harganya menjadi 1000 batu spiritual. Alhasil, kuas jimat emas itu pun jatuh ke tangan Ling Hongli. 大品零食，1次零食，2次。金九宫没有服饰，他可等下再有好东西的时候。 Berikutnya, harta ketiga yang dilelang adalah tas harta karun yang memiliki ruang seluas 13 meter persegi. Ruang besar itu dapat memasukkan barang-barang besar seperti para monster. Ketika pelelangan tas harta karun dibuka, Weisuo menyadari kalau sebenarnya Ling Hongli sebelumnya memang sengaja menghabiskan banyak uang agar dirinya tidak bisa mendapatkan harta yang dilelang. Maka dari itu Weisuo mencoba memancing Ling Hongli dan memberikan penawaran harga sebanyak 800 batu spiritual. Benar saja, pancingan dari Weisuo benar-benar membuat Ling Hongli menaikkan harga lelang menjadi 1100 batu spiritual. 就会被清除掉身上所有有刀影，甚至被驱逐出灵月城。 Tak berhenti sampai di situ, harga kembali dinaikkan oleh Weisuo menjadi 1500 batu spiritual. Bahkan Weisuo sempat mencoba mengompor-ngompori Ling Hongli dengan cara menggoda Nanggong Yuking di hadapannya. Akibatnya Ling Hongli menjadi begitu panas dan kesal. Lalu tanpa pikir panjang lagi, ia langsung menaikkan harga menjadi 1700 batu spiritual. Masih berlanjut, Weisuo lagi dan lagi melakukan hal yang sama dengan meningkatkan harga penawaran ke angka 2000 batu spiritual. Pada saat itu, anggaran yang disediakan oleh Ling Hongli sebenarnya tidak dapat menyanggupi untuk menaikkan harga. Akan tetapi, perasaan kesal yang dibuat oleh Weisuo tetap membuat Ling Hongli menaikkan harga menjadi 2300 batu spiritual. Hingga pada akhirnya, tas harta karun itu menjadi milik Ling Hongli. Setelah mendapatkan kuas jimat emas dan tas harta karun, Ling Hongli langsung memberikannya kepada Nanggong Yuking melalui seorang pesuruh. Bukannya Nanggong Yuking yang mengambil kuas jimat emas dan tas harta karun itu, justru Weisuo lah yang mengambilnya. 这李公子太大方了。姐姐说笑，他知道你会画符，画符画到处死。那个李少主哪里乖？怪可爱的。 Setelah Weisuo menerima kedua hadiah itu, Weisuo menyuruh pesuruh itu untuk memberikan slip giok milik Weisuo kepada Ling Hongli. Selesai acara pelelangan di hari itu, Weisuo pun berpisah dengan Nanggong Yuking. Sebelum berpisah, Nanggong Yuking sempat memberikan jimat komunikasi kepadanya. 李红林的玉简上写了什么？还表示感谢。等我有了灵，挺有心的。那这不是 Nanggong Yuking memberitahu jika jimat komunikasi itu nanti bersinar, maka Weisuo harus bergegas pergi ke papan pengumuman yang ada di Jungfang Xiao untuk menemui Nanggong Yuking. Pada harinya terlihat Weisuo yang sedang mencoba memunikan jimat bola api dan menggunakan kuas jimat emas. Oleh karena Weisuo kini telah memiliki kuas jimat emas, roh artefak suci mulai mengajari Weisuo untuk mempelajari cara memunikan jimat cahaya fantasi. Jimat itu ternyata sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan dan sudah menghilang dari peradaban sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan, tapi jimat itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan ilusi dan juga suara yang unik. Yang mana jimat itu dapat sepenuhnya mensimulasikan mantra tertentu, objek ataupun membentuk manusia. Tanpa berlama-lama lagi, Weisuo pun langsung mencoba untuk memunikan jimat cahaya fantasi. Setelah memunikan jimat cahaya fantasi, Weisuo segera menggunakan jimat cahaya fantasi buatannya, hingga pada akhirnya dia berhasil membuat ilusi dari sosok dari tubuhnya sendiri. 看来只能太帅了。
Oleh karena kini Weisuo telah mampu memunikan jimat cahaya fantasi, ia pun berencana untuk menempatkan jimat itu untuk berburu. Sebelum berburu, Weisuo sempat pergi ke toko untuk membeli paket berburu untuk dirinya sendiri serta membeli jimat pelarian angin. Pada sore harinya terlihat Weisuo yang mulai berburu dan tiba di lembah Merit Serpent yang dipenuhi oleh banyak monster ular merah. Baru saja masuk ke dalam lembah Merit Serpent, tiba-tiba saja Weisuo mendapatkan serangan dari salah satu monster ular merah. Untungnya Weisuo sempat menyadari serangan itu dan cepat menghabisi monster ular merah tersebut. Meskipun mendapat serangan dari monster ular merah, Weisuo sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, dia justru menjadi begitu bersemangat untuk mengejar dan menghabisi monster ular merah lainnya. Saat sedang asik memburu monster ular merah, seketika muncullah seekor monster ular tingkat 4, yaitu Thunder Serpent, yang menyerang Weisuo yang mengakibatkan dirinya pun terpental. Lalu Thunder Serpent mencoba menyerang Weisuo dan sebuah inti iblis, sampai-sampai membuat Weisuo kesulitan untuk melawannya. 这就是4级以上的妖兽才有的妖丹。快跑！等雷劈！ Setelah itu, Thunder Serpent kembali mengarahkan sebuah serangan petir kepada Weisuo. Bahkan, Thunder Serpent juga sempat ingin menghisap tubuh Weisuo hidup-hidup. Untung saja Weisuo mampu untuk mengatasinya. Tak berhenti sampai di situ, Thunder Serpent lagi dan lagi memberikan serangan lanjutan, sampai membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Selepas serangan beruntun dari Thunder Serpent, Weisuo pun mencoba untuk memberikan serangan balasan dan mengecohnya terlebih dahulu, menggunakan ilusi dari jimat cahaya fantasi. Ketika Thunder Serpent benar-benar terkecoh dengan ilusi itu, Weisuo tiba-tiba saja muncul dari arah belakang dan langsung memberikan tekanan yang begitu besar. Oleh karena Thunder Serpent benar-benar tertekan, Weisuo pun segera melemparkan jimat bola api ke dalam tubuh Thunder Serpent, hingga padanya dia pun meninggoy.冰冰凉，你哪只眼睛看我挨打？反败为胜知道不？ Setelah mengalahkan Thunder Serpent, Weisuo nampak menjadi begitu puas karena mampu menghabisi monster tingkat 4 sendirian saja. Selain itu, Weisuo juga secara tak sengaja menemukan sebuah harta pakaian fonik api yang memiliki energi spiritual panas dan berlimpah. Untuk memberikan keasliannya, roh artefak Guccifer menyuruh Weisuo agar memasukkan energi spiritual ke dalam pakaian fonik api. Selepas memasukkan energinya, Weisuo pun dapat mengetahui kalau harta pakaian itu ternyata memang harta pakaian fonik api. Namun sayangnya harta pakaian itu hanya dapat digunakan oleh seorang perempuan. 对上独角雷魁能保住小命，更是撞了大运。谁让我是完美主义者？ Weisuo kemudian mulai menyimpan harta pakaian fonik api dan jasad dari Thunder Serpent ke dalam tas harta karun. Di momen serupa, Weisuo dikejutkan oleh jimat komunikasinya yang bersinar, sehingga Weisuo pun langsung pergi ke papan pengumuman yang ada di Zhongfei Xiao untuk menemui Nanggong Yuking. Sesampai di sana, bukannya bertemu dengan Nanggong Yuking, Weisuo justru bertemu dengan seorang gadis bocil yang merupakan utusan dari Nanggong Yuking. Ketika itu, bocil ini memberikan sebuah selip giok titipan dari Nanggong Yuking untuk diserahkan kepada Weisuo. Setelah mendapatkan selip giok itu, Weisuo melihat sebuah pesan dari Nanggong Yuking yang memintanya agar pergi ke Gua Batu. Lantas, tanpa banyak berpikir, Weisuo langsung segera pergi menuju Gua Batu, dan setibanya di sana, ia pun akhirnya bertemu dengan Nanggong Yuking. Nanggong Yuking kemudian mulai mengajak Weisuo untuk bersama-sama masuk ke dalam Gua Batu. 清明山，你一个人去的吗？现在就咱们，这样不好吧？行业漫漫，也难免空。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.